Oke, jadi selamat datang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas soal lagi nih ya. Kita akan membahas soal UTBK gitu ya. Ini sebagai persiapan ya sebetulnya. Soal persiapan UTBK. Karena kan ini sebentar lagi kita akan menghadapi UTBK 2022 dan ini kita akan membahas mengenai soal fisikanya gitu ya. Soal saintek fisika. Oke. Nah, ini soal latihannya saya ambil dari Wangsit ya, Wangsit Saintek 2019-2020. Oke. Jadi mungkin kita mulai saja ya. Di sini ada suatu batu dilempar dengan laju awal itu 30 meter per second gitu ya. Jadi dilempar secara vertikal ke atas. Dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Nah, jika besar percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah. Nah, jadi kalau misalkan saya tulis dulu nih diketahui gitu. Maka yang diketahui adalah kecepatan awalnya 30 meter per second. Nah, lalu ada ketinggian awalnya juga ya. Jadi, karena kan dia dilempar dari suatu gedung yang tingginya 80 meter. Berarti dia H0-nya 80 meter. Nah, dia punya percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat gitu. Nah, maka yang ditanya adalah T akhir gitu. T akhirnya berapa gitu. Nah, kalau misalkan saya coba visualisasikan gitu. Jadi ada orang nih ya, orang lempar bola nih, bola set gitu. Vertikal ke atas. Nah, bolanya nanti dia kan naik ya, naik tet gitu kan. Nah, nanti dia akan mencapai suatu ketinggian ya. Nah, lalu nanti dia turun ke bawah ke permukaan tanah gitu ya. Sampai di permukaan tanah. Ini katakanlah saya gambar di sini. Katakanlah dia dilempar terus nyampe di permukaan tanah. Yang ditanya adalah berapa ya waktu antara dia dilempar ini sampai dia dijatuh gitu, sampai dia jatuh ke tanah gitu. Nah, ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan mudah. Kita analisis dulu nih, kita analisis dulu kejadian ini. Nah, di sini kan kita bisa bagi ini jadi dua kejadian ya. Ada kejadian pertama ya, pada saat dia dilempar dari satu puncak gedung sampai dia mencapai ketinggian tertingginya gitu. Lalu baru dia mulai ke bawah sampai ke tanah gitu. Jadi kita di sini ada dua kondisi. Yang pertama adalah pada saat dia dilempar ke atas, vertikal ke atas gitu kan, sampai dia mencapai ketinggian tertinggi. Nah, baru dia turun gitu kan, turun ke bawah gitu. Nah, kejadian yang pertama itu kan berarti GVA ya, gerak vertikal ke atas. Nah, sedangkan yang kedua adalah apa? Kan dia mencapai ketinggian tertinggi, lalu dia nggak punya kecepatan kan, lalu dia turun sampai dia mencapai tanah. Maka ini disebut sebagai gerak jatuh bebas. Nah, sekarang kita analisis dulu satu-satu nih ya. Kita bahas yang kejadian pertama. Nah, kejadian yang pertama nih ya, berarti kan dia ada GVA gitu ya. Nah, kita cari dulu waktu saat dia mencapai ketinggian tertinggi itu berapa. Nah, Tmax ya, Tmax dalam GVA itu rumusnya adalah V0 per G ya. Nah, sebetulnya ini ada pembuktian rumusnya gitu ya. Dan ini memang sebetulnya common digunakan dalam perhitungan atau at least kalian pasti pernah mendengar rumus ini gitu ya. Tapi saya tidak akan bahas terlalu panjang mengenai pembuktian rumusnya, jadi saya akan skip ya gitu. Intinya adalah seperti itu. Pada GVA, gerak vertikal ke atas, Tmax atau waktu saat dia mencapai ketinggian tertinggi itu didefinisikan atau kita bisa cari dengan V0 per G. V0-nya adalah dari 30, G-nya 10. Berarti Tmax-nya adalah 3 gitu. Ya kan? Berarti Tmax-nya adalah 3. Berarti waktu dari dia mencapai dari dia dilempar sampai dia mencapai ke ketinggian tertinggi itu adalah 3 detik. Oke, kejadian yang pertama kita note di sini adalah 3 detik gitu. Nah, sekarang kejadian yang kedua gitu ya. Nah, kejadian yang kedua, kita kan oke, ini kondisinya kan dia dilempar ke atas gitu. Lalu dia mencapai ketinggian tertentu gitu. Lalu dia baru jatuh kan. Nah, maka untuk menganalisis yang kejadian yang kedua, kita harus nyari dulu nih. Tadi yang gerak vertikal ke atas ini dia mencapai ketinggian berapa gitu. Buat nanti kita nyari nih. Dia waktu jatuhnya itu berapa dari dia ketinggian tertinggi itu sampai dia jatuh ke tanah gitu. Berarti kita harus lihat lagi nih kejadian yang pertama.
dia mencapai ketinggiannya berapa nih? Nah, berarti kita harus cari dulu nih Hmax dari gerak vertikal ke atas di kejadian yang pertama. Nah, kalau Hmax ya, Hmax itu rumusnya adalah V0 kuadrat per 2G. V0 kuadrat kan V0-nya 30 kuadrat ya 900 per 2G, 2 kali 10, 20. Coret-coret jadinya 45 meter. Nah, tapi ingat ya, bahwa dia itu dilempar dari suatu gedung. Dilempar dari suatu gedung. Maka ketinggian tertingginya ini ya, ketinggian totalnya, H totalnya itu adalah ketinggian awalnya 80 meter ditambah ketinggian setelah dia dilemparkan secara vertikal yaitu 45 meter. Jadinya dapat H totalnya adalah 125 meter gitu. Nah, baru berarti dia setelah di ketinggian 125 meter itu baru dia melakukan gerak jatuh bebas gitu. Ya. Jadi jelas ya kenapa ditambahin 80 tadi. Kenapa ditambahin 80 meter? Kenapa ditambahin ketinggian awal dari si gedung gitu ya. Ketinggian dari si gedung. Karena tadi ya, karena dia dilempar dari gedung. Terus dia dilempar vertikal ke atas. Otomatis berarti setelah dia dilemparkan vertikal ke atas, maka dia akan mencapai ketinggian tertentu. Nah, ketinggian akhirnya kalau diukur dari tanah, maka kita harus pertimbangkan juga ketinggian awalnya, yaitu tadi adalah 80 meter atau ketinggian gedung ya gitu. Nah, berarti H totalnya 125 meter baru dia melakukan gerak vertikal ke atas gitu. Nah, sekarang kita analisis kejadian yang kedua gitu kan. Nah, kejadian kedua dia mengalami gerak jatuh bebas gitu ya. Nah, lalu kita mau mencari nilai dari waktunya. Waktu kejadian kedua itu dari dia sampai mencapai ketinggian tertinggi sampai dia mencapai tanah, itu berapa waktunya? Nah, ini kan dia melakukan gerak jatuh bebas ya. Nah, kalau gerak jatuh bebas kita punya rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, kita mau mencari nilai si T-nya nih. Kita mau mencari nilai T-nya. Kita mau mencari nilai T-nya gitu. Nah, berarti T-nya itu berarti nanti kalau misalkan kita pindahin jadinya T kuadrat sama dengan bukan akarnya, sorry. T kuadrat sama dengan 2H per G. Nah, berarti T sama dengan akar dari 2H per G. Nah, jadi ini katakanlah T max ya. T max-nya atau waktu yang diperlukan dari dia di ketinggian tertinggi sampai dia mencapai tanah, itu kita sebut sebagai Tmax saja. Nah, berarti Tmax-nya adalah akar dari 2H per G. Berarti Tmax sama dengan, ya tinggal masukin tadi. Ketinggiannya kita masukin yang tadi, yang H total ya. Karena kan kita mau menganalisis gerak jatuh bebas ya, gerak jatuh bebasnya. Nah, kalau gerak jatuh bebas, dia mulainya dari ketinggian 125 meter. Nah, berarti 2 dikali 125. 125 per G-nya 10 gitu. 125 kali 2 ya. Jadinya 250 per 10. Coret-coret jadinya akar 25. Berarti Tmax-nya adalah 5 detik. Nah, berarti untuk kejadian kedua waktu yang diperlukan adalah 5 detik. Waktu yang diperlukan adalah 5 detik. Maka untuk menjawab waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah, ya berarti ini tinggal ditambah 3 detik tambah 5 detik. Jawabannya adalah 8 detik. Ada nggak di pilihannya? Ada. Jawabannya adalah D. Oke? Jelas ya? Semoga bisa menjelaskan.